Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ausyawal Alfiansyah dari kelas K2 Unpintar. Saya akan mempresentasikan materi terkait support vector machine atau SPM. Yang pertama, apa itu SPM? SPM atau support vector machine adalah salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi ataupun regresi. Dalam pemodelan klasifikasi, spot vector machine memiliki konsep yang lebih matang serta jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik klasifikasi lainnya. Tujuan dari penggunaan SVM sendiri adalah untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Dan SPM ini juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi menggunakan metode linear maupun non-linear. Selanjutnya adalah istilah penting dalam SPM. Dalam SPM sendiri terdapat beberapa istilah penting. Yang pertama ada hyperplane. Hyperplane adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk sebagai pemisah antar kelas. Di sini ada dua kelas, kelas yang berwarna hijau dan berwarna biru. Kelas yang berwarna hijau dan berwarna biru. Nah, dari sini ada garis ini. Itu yang disebut sebagai hyperplane. Garis ini sebagai positive hyperplane dan garis ini sebagai negative hyperplane. Dan ini adalah maksimum dari hyperplane itu sendiri. Hyperplane sendiri itu eh, dalam setiap dimensi itu berbeda. Dalam fungsi dua dimensi itu disebut dengan line whereas atau garis garis pembagi. Lalu untuk fungsi yang digunakan untuk klasifikasi di dalam antar kelas di dalam tiga dimensi itu disebut dengan plan similarly atau bisa disebut juga sebagai bidang pembagi. Lalu sedangkan untuk fungsi yang digunakan sebagai klasifikasi dalam ruang kelas dimensi yang lebih tinggi itu disebut sebagai hyperplane. Selanjutnya adalah support vector. Support vector sendiri adalah suatu titik data yang berada paling dekat dengan hyperplane. Itu yang disebut dengan support vector. Dari gambar ini, support vektornya adalah titik hijau ada di sini, dan untuk support vektor pada titik biru adalah yang di sini, yang dekat dengan hyperplane. Support vektor ini memainkan peran penting karena posisi hyperplane ini ditentukan oleh titik-titik ini. Bahkan jika jumlah data yang besar, maka hanya support vektor ini yang benar-benar digunakan untuk menentukan pemisahnya, garis untuk memisahkannya. Selanjutnya adalah margin. Margin adalah jarak antara hyperplane dengan titik data terdekat dari kedua kelas atau jarak di antara kedua kelas tersebut. Nah, dari sini yang disebut margin adalah yang tengah ini, garis tebal yang tengah. Karena garis ini membagi antara spot vector yang biru dengan spot vector yang titik hijau. Gitu. Margin ini bertujuan untuk bertujuan eh, iya, SPM ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai margin. Karena sebagian besar marginnya, maka semakin baik kemampuan model dalam menggeneralisasi data yang tidak terlihat sebelumnya. Selanjutnya adalah cara kerja dari SPM. SPM ini bekerja secara linear dan non-linear.
Linear SPM itu digunakan jika data itu dapat dipisahkan dengan garis atau bidang yang lurus. Seperti ini. Ini disebut sebagai linear. Jadi garis itu, jadi data-data itu terpisah masing-masing dan bisa dibagi menjadi garis yang lurus. Namun ada juga data yang tidak linear seperti yang di bawah sini. Titik-titik data ini ada di satu tempat yang sama dan titik data yang warna hijau ini ada di dalam titik data yang berwarna merah dan titik data ini tidak bisa dibagi dengan garis yang lurus. Maka dari situ digunakanlah teknik non-linear. Teknik non-linear SPM ini menggunakan teknik yang disebut dengan kernel trick. Kernel trick ini digunakan untuk memindahkan data ke dimensi yang lebih tinggi, sehingga data tersebut dapat dipisahkan secara linear di ruang tersebut. Selanjutnya adalah kernel trick. Kernel trick adalah teknik yang memungkinkan SPM memecahkan masalah data yang tidak dapat dipisahkan secara linear dengan memetakan data dari ruang berdimensi rendah ke ruang fitur yang lebih tinggi karena membantu membuat data tersebut menjadi linear. Ada beberapa kernel yang sering digunakan eh, sebagai ada beberapa jenis kernel yang digunakan pada teknik SPM ini. Yang pertama adalah linear kernel. Linear kernel ini digunakan jika data itu dapat dipisahkan dengan garis lurus. Selanjutnya ada polynomial kernel. Polynomial kernel ini eh, menggunakan diproses dengan memetakan data ke dimensi yang lebih tinggi menggunakan fungsi polinomial. Selanjutnya ada radial basis function atau RBF kernel. Kernel ini bisa disebut populer karena penggunanya itu fleksibel dan mampu menangani data yang kompleks. Kernel ini bergantung pada jarak dari titik asal atau jarak dari suatu titik. Lalu selanjutnya ada sigmoid kernel. Kernel ini mirip dengan fungsi aktivasi sigmoid yang biasanya sering digunakan dalam jaringan saraf tiruan ataupun dalam algoritma deep learning. Selanjutnya adalah soft dan hard margin. SVM sendiri itu bekerja dalam dua cara. Yang pertama ada hard margin dan soft margin. Hard margin sendiri eh, mengasumsikan bahwa semua data dapat dipisahkan dengan sempurna oleh hyperplan. Namun, ini tidak selalu realistis, terutama jika terdapat noise dalam data. Berikut adalah gambar untuk kayak hard market. Data biru ada di sini dan data merah ada di sini. Jadi bisa dibagi langsung. Itu digunakan dalam hard market. Tetapi ada juga yang dinamakan soft margin. Soft margin ini lebih fleksibel dan memungkinkan beberapa data eh, salah klasifikasi sehingga lebih tahan terhadap data yang tempatnya tinggi ataupun memiliki noise. Nah, contohnya seperti ini, data merah dengan data biru. Nah, data merah ini ada yang masuk ke dalam wilayah dari data biru. Sedangkan data biru ada yang masuk ke dalam wilayah dari data merah. Nah, inilah yang disebut dengan soft margin. Soft margin ini bisa digunakan sebagai apabila ada data yang memiliki noise. Inilah yang disebut dengan noise-nya itu. Oke. Selanjutnya untuk soft margin sendiri itu biasanya menggunakan rumus ini min epsilon omega b itu setengah dari omega kuadrat ditambah c m sigma i sama dengan satu epsilon i. Lalu y untuk pangkat i itu omega pangkat t dikali x pangkat i ditambah b lebih dari sama dengan satu dikurangi epsilon i.
Nah, I ini itu dari merupakan angka bilangan asli dari satu sampai ke M. Dan nilai epsilon I ini selalu lebih dari nol. Dan I ini itu merupakan bilangan asli dari satu sampai ke M. Jadi data satu sampai data ke M. Gitu. Selanjutnya adalah kegunaan dari algoritma SVM. SVM sendiri memiliki beberapa kegunaan. Berikut adalah beberapa kegunaannya. Yang pertama yaitu klasifikasi gambar atau image classification. SVM sendiri digunakan untuk mengenal gambar, di mana algoritma dapat mengklasifikasikan gambar menjadi berbagai kategori. Misalnya dalam aplikasi gambar ini, SVM digunakan untuk memisahkan objek-objek yang berbeda, seperti mobil, hewan, atau benda lainnya, berdasarkan ciri-ciri visual seperti tepinya, teksturnya, atau bahkan warnanya juga. Selanjutnya adalah klasifikasi teks atau spam detection. SVM ini menangani data teks dan memutarkan teks ke ruang fitur berdasarkan kemunculan kata-kata atau frasa tertentu yang sering ditemukan dalam spam atau email normal. Eh, Teks pada spam detection ini SVM digunakan memisahkan email spam dan email non spam dengan menganalisis fitur kata kunci, pengirim, atau pola teks. SVM juga dapat membedakan antara email yang kemungkinan besar itu spam atau bukan. Selanjutnya adalah sistem rekomendasi atau recommendation system. SVM dapat digunakan untuk memberikan saran yang relevan pada pengguna berdasarkan preferensi atau perilaku sebelumnya. Contohnya itu pada situs e-commerce. SPM dapat mengklasifikasikan produk yang mungkin disukai oleh pengguna berdasarkan riwayat belanja, lalu riwayat klik-klik websitenya, ataupun data demografis para pengguna itu sendiri. Selanjutnya, SPM juga dapat digunakan sebagai klasifikasi genetik dalam bioinformatika. Eh, untuk dalam klasifikasi data biologis, misalnya untuk membedakan antara gen yang terkait dengan suatu penyakit dan yang tidak. Dataset biologis ini biasanya memiliki dimensi yang sangat besar, seperti data ekspresi gen atau data sequence DNA. Hasil ini digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola genetik yang signifikan, membantu para ilmuwan dalam penemuan obat atau identifikasi resiko-resiko penyakit. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan SVM. SVM sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, untuk kelebihannya sendiri, SVM bekerja baik dalam kasus data yang tidak linear. SVM sendiri dapat menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear, seperti seperti menggunakan kardinal RBF atau radial basis function, memungkinkan SVM memetakan data ke ruang fitur berdimensi lebih tinggi, sehingga masalah yang awalnya tidak dapat dipisahkan secara linear itu dapat bisa ditangani dengan baik. Lalu SPM tidak memerlukan banyak data untuk pelatihan atau relatif efisien. SPM sendiri itu sangat efisien dalam penggunaan datanya, terutama ketika ukuran dataset itu terbatas karena hanya menggunakan supervectors atau titik-titik data yang penting untuk menentukan hyperplan. SVM sendiri tidak memerlukan semua data dalam proses pelatihan. Jadi apabila datanya sedikit itu SVM bisa digunakan dengan baik. Selanjutnya, tahan terhadap overfitting. Itu apabila jika dikonfigurasi dengan baik. Jika parameter seperti regularization atau si parameter
dan kernel itu diatur dengan baik, SVM cenderung tidak mengalami overfitting, terutama pada dataset berdimensi tinggi atau dataset yang kompleks. Selanjutnya, SVM sendiri efektif pada dimensi tinggi. SVM sendiri itu bekerja sangat baik pada dimensi yang sangat tinggi atau data yang memiliki banyak sekali fitur. Misalnya, jika data memiliki ratusan atau ribuan fitur, SVM tetap dapat melakukan pemisahan yang baik, bahkan dalam situasi di mana model lain mungkin mengalami overfitting. Eh, eh, Baik untuk kelebihan seperti itu, lalu untuk kekurangannya, SVM sendiri ini kurang cocok apabila menggunakan dataset yang besar, karena waktu komputasinya akan melambat meskipun SVM ini efisien pada data berdimensi tinggi, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk melatih model ini bisa menjadi masalah saat jumlah datanya itu menjadi sangat besar. Lalu SVM sendiri kurang efektif pada dataset dengan banyak noise. Eh, Apabila data ini memiliki banyak noise yang tinggi atau jika kelasnya berbeda itu terlalu tumpang tindih atau overlapping. Pada kondisi ini, SPM itu bisa sulit menemukan hyperplane yang optimal dan margin yang ditentukan mungkin menjadi kurang efektif. Dan, ya, dan mungkin cara yang bisa diatasinya itu dengan melakukan standarisasi data agar data itu tidak terlalu banyak noise-nya. Selanjutnya, em, sulit untuk memilih kernel yang tepat. Kinerja SVM sendiri itu sangat bergantung pada pemilihan kernel yang tepat. Misalnya menggunakan kernel linear atau polinomial atau RBF atau kernel lainnya. Jika kernel yang dipilih itu tidak cocok dengan struktur data, maka hasil klasifikasi itu bisa buruk dan kurang dan kurang akurat. Problemnya karena pemilihan kernel yang salah juga dapat menyebabkan masalah overfitting atau underfitting. Lalu selanjutnya eh, tidak memberikan probabilitas secara langsung. SPM sendiri itu tidak bisa secara alami memberikan probabilitas untuk klasifikasi. Hal ini bisa menjadi masalah dalam beberapa aplikasi yang memerlukan estimasi probabilitas. Meskipun hal ini dapat diatasi dengan metode tambahan seperti touch scaling, namun proses itu memerlukan waktu tambahan untuk digunakan. Baik, mungkin sekian dari saya untuk pembahasan materi SPM. Selanjutnya adalah em, hands-on pada coding SPM. Oke, selanjutnya adalah coding untuk SPM. Eh, untuk hands-on codingnya sendiri itu menggunakan klasifikasi iris dataset menggunakan SVM. Adapun prediksi yang digunakan itu fitur-fitur yang digunakan dari iris sendiri yaitu seperti panjang dari mahkota bunganya, lalu lebar mahkota bunganya, lalu panjang dari kelopak bunga,
dan lebar dari kelompok bunga dan sudah memiliki spesiesnya masing-masing. Dan untuk kelasnya sendiri adalah Iris retosa, Iris virginica, dan Iris versicolor. Pertama adalah mengimport library atau package-package paket-paket yang digunakan. Pertama itu mengimport Panda dan digunakan alias sebagai PD, lalu mengimport Matplotlib sebagai PLT, lalu mengimport Seaborn sebagai SNS. Selanjutnya mengimport model algoritma machine learning ya. Eh, di sini digunakan sekarang model selection di import train test splitnya ini untuk memisahkan antara data yang di training dan data untuk testing. Lalu mengimport model SVM-nya dengan import SVC. Lalu mengimport matrixnya yaitu conversion matrix. Lalu mengimport model selection atau cross-val score. Selanjutnya adalah setelah mengimport library atau paket-paket datanya, selanjutnya adalah memasukkan atau meloading dataset. Dataset yang digunakan itu adalah dataset Iris. Eh, untuk mengakses datanya, yaitu menggunakan ini data frame asli sama dengan pd.ret underscore csv dan didapat dari link ini arsip.icsuc.edu machine learning database iris data. Jadi data set ini diambil dari link ini. Dan karena bentuknya adalah CSV, maka digunakan pd.write underscore CSV. Setelah itu, eh, data frame itu di print langsung menggunakan data frame asli.head. Karena kita akan menggunakan eh, apa namanya head sebagai eh, kita akan menggunakan head sebagai acuan dari nilai-nilai selanjutnya. Nah, karena data ini tidak mempunyai kolom di awalnya, karena ini hanya data biasa tuh. Jadi langsung nilai-nilai saja dan tidak memiliki eh, kolom judul panjang seperti panjang kota atau panjang panjang kelompok bunga atau lebar kelompok bunga dan kelas-kelasnya juga ini tidak ada. Jadi hanya nilai saja. Maka dari itu kita harus menambahkan kolom-kolom judul untuk setiap nilai ini. Di, maka dari itu digunakanlah data pre-processing. Nah, untuk menggunakan data pre-processing, untuk menambahkan kolom sendiri menggunakan kolom yang sama dengan ditambahkan kolom-kolomnya. Untuk kolom pertama itu spal length in cm atau panjang dari panjang dari mahkota, lalu spal width panjang dari lebar dari mahkota, lalu petal length itu panjang dari kelopak dan petal width itu lebar dari kelopak. Lalu tambahkan juga kelasnya. Lalu menambahkan data frame tadi, data frame period ditambah header itu non karena tidak ada data ininya, lalu ditambahkan karena ini itu nilai-nilai dari CSV ini sendiri tidak ada kolomnya, maka header sama dengan non. Lalu ditambahkan header baru, yaitu name sama dengan call names yang sudah ditambahkan sebelumnya. Setelah itu di print data from dot head. Jadi seperti ini. Sekarang tabel ini sudah ada nama-nama dari untuk header-header nilai-nilai itu seperti sekolom, score petal, petal width, lalu kelas.
Setelah data ini cocok dan sudah rapi, selanjutnya adalah menggunakan kolom kategorikal pada kelas. Sehingga harus dilakukan ya, karena kelas ini adalah masih dalam bentuk string atau variabel, maka uh, karena karena pada machine learning itu hanya menggunakan integer atau nilai eh integer atau float atau hanya menggunakan nilai numerik, maka kelas ini harus dirubah menjadi nilai numerik. Seperti iris setosa itu nilainya satu, iris versicolor sebagai dua, dan seterusnya. Maka dibuatlah um, uh, encoding untuk mengubahnya untuk mengubah nilai kelas menjadi nilai numerik. Seperti data frame sama dengan data frame dot replace. Untuk class dari iris setosa sebagai satu, iris versicolor sebagai dua, dan iris virginica sebagai tiga. Lalu di print kembali data frame dot head. Jadi dapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya adalah setelah preprocessing data, kita menggunakan visualisasi data frame. Visualisasi ini menggunakan heat map dan digunakan dan seperti ini yang didapatkan dengan plt.figure dalam kurung satu. Ini yang digunakan dalam kelas pertama atau kelas dari iris setosa. Lalu setelah itu sns.heatmap dataframe.curve, lalu calculate itu correlation on iris cost. Jadi dapatkan hasil seperti ini. Sevaluan seperti dan seperti ini correlation untuk kelas iris itu sendiri. Selanjutnya adalah memisahkan data training dan data testing. Untuk X sendiri itu data frame.ilog itu memilih semua fitur kecuali kolom terakhir. Dan sedangkan yang W itu sendiri data frame karena yang dipilih itu hanya kelas saja, jadi yang dipilih hanyalah target kolom terakhir saja. Selanjutnya dibuatlah variabel xtrain, xtest, ytrain, ytest itu sama dengan train test speed, x, y, test size itu sebesar 0,25, dan random state itu 0, berarti tidak menggunakan data acak, datanya tidak diacak. Selanjutnya adalah model data. Pertama adalah membangun model STM. Classifier sama dengan SVC itu dalam kurung kernel sama dengan linear. Random state sama dengan 0. Lalu memfitting model SVM itu ke data atau bisa disebut dengan training model. Menggunakan classifier fit, extrain, dan ytrain. Setelah menggunakan fit model atau training model ke dalam eh, eh, setelah menggunakan training data ke dalam model SVM, selanjutnya akan dibuat prediksi dengan YPRED sama dengan classifier predict dan kolom X test. Setelah dibuat prediksi, selanjutnya adalah menggunakan mengevaluasi model SPM menggunakan matriks akurasi. Selanjutnya yaitu menggunakan conversion matrix. CM sama dengan conversion matrix antara Y test dengan Y prediksi. Lalu print CM. Setelah menggunakan conversion matrix, selanjutnya adalah mengakurasi performa model itu sendiri. Dari yang sudah data sudah diprediksi dengan data testingnya itu dengan uh, kode akurasi sama dengan cost score estimator sama dengan classifier x sama dengan x train y sama dengan y train dan saving itu dengan 10. Lalu mencetak nilai akurasi
sebagai format akurasi min dikali 100 atau untuk mencetak presentasi akurasi itu sendiri dan didapatkan nilai sebagai berikut, yaitu didapatkan akurasi sebesar 98,18%. Nah, berarti dari maka dari itu model SPM ini didapatkan akurasi sebesar 98%, di mana kerja model ini termasuk sangat baik. Serta dari berdasarkan conversion matrix yang dihasilkan terlihat hanya ada satu kesalahan data atau one misclassified data. Itu ini. Baik. Mungkin sekian dari saya untuk materi SPM dan hands-on dari SPM kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.